Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah, kali ini kita lanjut untuk ke part 2 dari part yang kemarin kita servis untuk power supply Seasonic 650 watt ini. Ini kan power supply sebelumnya mati dan ini sudah nyala normal. Nah, ternyata ini ada tambahan dari Pak Sigit supaya untuk bisa power supply-nya diadjust seperti itu. Jadi beliau minta supaya power supply-nya bisa diadjust maksimal 15 volt gitu. Kemungkinan ini nanti power supply akan digunakan untuk supply radio, biasanya radio komunikasi seperti itu. Baik, power supply ini untuk sistem proteksinya itu sangat komplit. Nah, di bagian sini, di bagian primer ini aja ada dua sistem proteksi overcurrent. Yang itu resistor yang itu untuk proteksi overcurrent sistem PFC, dan resistor yang ini, nah itu resistor yang itu untuk proteksi overcurrent dari sistem switching utamanya. Dan di sini ini juga ada sistem proteksi. Nah, ini yang kita lihat seperti jumper ini merupakan resistor untuk sensor arus. Kurang jelas ya. Nah, itu yang kelihatannya seperti jumper ini sebetulnya bukan jumper, tapi ini untuk mengukur arus outputnya. Nah, seperti itu. Ini untuk sistem proteksinya itu sangat bagus. Dan di sini ini ada modul kontrol under voltage, over voltage, dan overcurrent. Nah, modul kecil ini dia kerjanya komplit, jadi dia mensensor 4 voltage dari plus 12 volt, 3,3, 5 volt, dan negatif 12 volt. Jadi keempat tegangan ini disensor dengan satu IC ini. Ya, seperti itu sistemnya. Nah, cuma ini kan ada dua kontrol. Yang ini kontrol PFC dan PWM, dan sedangkan yang ini untuk kontrol regulasi tegangannya. Nah, kedua controller ini saling berkomunikasi menggunakan dua buah optocoupler ini. Nah, ini yang mana kalau saya pelajarin, kedua optocoupler ini, yang satu dia untuk switch on PFC dan shutdown PFC seperti itu. Yang satu untuk shutdown dan untuk power on. Nah, jadi satu opto untuk dua fungsi, untuk menyalakan dan untuk menstandby-kan PFC PWM. Dan yang satu ini untuk regulasi. Nah, ini kalau kita pelajari ini ada dioda TL431. Nah, ini untuk regulasi tegangan seperti itu. Nah, cuma kalau regulasi ini kita rubah, kan nanti tegangan output akan berubah. Nanti akan di shutdown oleh IC ini, oleh controller yang ada di sini. Ketika nanti ada perubahan tegangan di keempat tegangan tadi, maka controller di sini akan melapor pada PWM bahwa ada fault yang terjadi pada bagian primer. Jadi seperti awal power supply ini datang ke sini, ketika kita nyalakan karena tegangan 3,3 voltnya hilang, maka controller ini akan melapor pada PWM bahwa ada kerusakan pada bagian sekunder atau ada fault. Oleh karenanya modul ini langsung memerintahkan PWM untuk shutdown seperti itu. Kurang lebihnya untuk sistem cara kerjanya seperti itu.
Nah, oleh karenanya kita harus enable dari sistem proteksi yang ada pada modul ini. Nah, modul ini menggunakan IC FM510N. Nah, 510N setelah saya baca untuk datasetnya itu untuk fault protection itu ada di pin nomor 3. Nah, jadi di pin nomor 3 itu diperintahkan shutdown atau on-nya sistem PWM. Oleh karenanya kalau kita enablekan atau kita matikan, jadi nanti sirkuit ini dia tidak akan bekerja, entah itu tegangannya naik, tegangannya turun, modul ini tidak akan memerintahkan PWM untuk shutdown seperti itu. Nah, untuk proteksi ketika ada konsleting itu sudah diatasi oleh sistem overcurrent yang ada pada bagian primer, pada bagian sini. Nah, seperti itu. Cuma itu akan beresiko tinggi terhadap kerusakan dioda yang ada di sekunder sini, karena dioda yang ada di sekunder sini akan bekerja lebih keras, karena sebelum di sini terbaca overcurrent itu sebelum di bagian sirkuit di sini terbaca overcurrent, di bagian sekunder itu sudah mengalami overcurrent lebih dahulu. Jadi sepersekian milisecond sebelum sini merespon overcurrent, di bagian sini, di bagian sekunder dia sudah overcurrent terlebih dahulu. Oleh karenanya ya tindakan seperti ini sangat beresiko sekali pada dioda yang ada pada bagian sekunder. Nah, cuma karena nggak ada cara lain, ya terpaksa harus kita pakai cara itu dengan resiko yang akan terjadi. Nah, baik, jadi ini akan saya praktekkan dulu seperti apa sistem kerja dari overcurrent protectionnya. Oke, akan saya persiapkan dulu, akan saya kasih kabel dan voltmeter untuk kita mantau tegangan seperti apa terjadinya proteksi saat ini proteksinya belum kita buang. Oke, akan saya persiapkan dulu. Nah, oke kawan, jadi ini akan saya simulasi dulu bagaimana sistem proteksi yang ada pada power supply ini sebelum kita modif. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan standby sudah nyala. Kita coba PS on. Oke, ini tegangan utama sudah nyala. Baik, kita coba konsletkan. Oke. Wih, ternyata dia kuat. Dia nggak langsung shutdown ya. Nah, ini setelah kita konsletkan agak ekstrim, dia langsung shutdown. Ini tidak ada tegangan keluar, dan ini tidak bisa. Oh, ini harus kita switch lagi baru dia mau ada tegangan keluar ini. Nah, itu jadi tidak praktis karena kita harus mengulangi menyalakan power supply-nya. Nah, ini dia langsung protect seperti itu. Jadi sistem kerjanya tuh seperti itu untuk sistem proteksinya. Nah, ini yang akan kita matikan. Oke. Jadi setelah kita pelajari untuk sistem proteksinya, nah itu kita coba groundkan untuk bagian FOP-nya. Jadi fault on protection itu kita enablekan. Jadi kita shortkan dengan ground supaya nanti sistem proteksinya sudah tidak bekerja lagi. Oke, akan saya
groundkan dulu untuk pin FOP-nya. Nah, oke, jadi tadi itu setelah saya buka untuk modul kontrolnya ini, ternyata yang terhubung ke pin nomor 3 itu ada di pin nomor 2 di sini. Nah, ini dan ini sudah saya groundkan untuk pin nomor 2, itu artinya saya menggroundkan pin FOP atau pin nomor 3. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, ternyata untuk langsung start ini nggak kuat, MCB langsung trip. Kita coba ulangi lagi. Nah, oke kawan, jadi proses starting dari power supply ini itu menjadi lebih berat karena power supply ini tidak ada sistem soft start, relay soft start, dan kondisi ketika kita sudah jumper itu power supply akan langsung nyala tanpa kita menggroundkan PS on. Nah, ini PS on, jadi tanpa kita perlu menggroundkan PS on, power supply ini sudah langsung nyala. Efeknya untuk starting dia akan lebih berat karena ketika power supply ini start, maka langsung juga akan menyalakan sistem PFC. Jadi belum sempat mencharging kapasitor, power supply ini sudah harus membos tegangan yang ada pada elko. Jadi untuk startingnya akan lebih berat. Oke, ini kita coba shortkan. Nah, oke, ini tetap guys. Baik, oke, ini malah nggak bisa di start lagi setelah kita shortkan. Jadi ternyata tidak bisa kita lakukan menggunakan cara ini. Oke, karena ini langsung shutdown power supply-nya. Jadi pada saat seperti ini itu yang proteksi itu bagian overcurrent yang ada di sini, karena dia mencakup sistem PFC dan sistem switchingnya, keduanya menyatakan overcurrent, jadi power supply akan langsung standby seperti ini. Oke, jadi akan saya coba akalin dengan cara yang lain untuk memanipulasi under dan over voltage protectionnya, supaya pada saat kita naikkan atau kita turunkan tegangan outputnya, sistem power supply tidak akan protect seperti itu. Oke, akan saya pelajarin dulu. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya obrak-abrik tadi, ini jadi kita pakai sistem standby dulu, jadi tidak seperti awal yang langsung start. Jadi ini yang pin nomor 2 ini saya gabung dengan pin PS on, jadi ketika ini di ground kan, otomatis PWM nyala dan sistem proteksi terputus. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Jadi tidak perlu langsung on, karena kalau langsung on ini untuk startingnya terlalu berat. Jadi MCB di rumah 4 ampere itu langsung trip. Nah, padahal di tempat kerja itu sudah ada MCB itu. Nah, itu udah ada MCB 2 ampere, dia nggak ngerespon sampai ngetripkan MCB yang 4 ampere. Nah, begitu, jadi terlalu berat menurut saya. Jadi saya bikin model seperti ini. Ketika power supply standby sudah bekerja, elko sudah terisi sebagian, baru sistem dinyalakan, PFC memboost elko, jadi tidak terlalu berat, seperti itu harapannya. Nah, oke, jadi itu untuk sistem proteksi. Dan untuk sistem regulasi, nah ini yang di sini ini
TL431 dia untuk fan speed control, jadi untuk pengontrol kecepatan kipas ini. Nah, dan yang di sini ini untuk regulasi tegangan, karena ini setelah saya baca. Nah, ini setelah saya baca, ini ada sensing dari tegangan 5 volt, ini output 5 volt ya. Nah, ini masuk ke sini, ini ada resistor ke sini, dan sensing dari 12 volt, ini 12 volt. Nah, ini plus 12 volt, ini ada sensing ke sini. Nah, dan di sini seperti regulasi standar, ada tegangan yang dari positif dan ada tegangan yang dari negatif yang melalui resistor. Nah, di sini ada tegangan ada resistor 4K7. Nah, dan di bawah sini ini ada resistor 6K8. Oke, 68K yang di sini 4K7. Nah, ini dia resistornya. Dia masuk ke bagian referensi dari Zener 431 ini. Nah, dari sini resistor yang ini kan yang menuju ground itu ada dua resistor, ada yang 4K7 dan ada yang 68K. Nah, itu ada dua resistor. Jadi kalau kita kurangi resistornya, dia tegangannya akan turun. Nah, karena dia referensi untuk ke negatifnya. Jadi kalau kita turunkan nilainya, maka tegangan akan turun. Jadi resistor yang besar itu saya buka dan saya sisakan resistor yang ini 4K7. Nah, ini 4K7 dan yang resistor ke sini ini saya buka. Nah, ini untuk yang masuk ke ground ini saya beri VR. Nah, VR ini fungsinya ketika nilai referensi negatifnya dia 0 atau tidak melewati resistor, maka dia akan menghasilkan tegangan paling kecil. Sedangkan ketika VR ini menunjukkan nilai maksimal, maka tegangan akan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Nah, untuk menaikkan nilai tegangan, karena ini saya set di maksimal 15 volt, jadi sesuai perhitungan saya ini saya pasang VR 1K. Nah, kalau misalkan mau dinaikkan ke 18 volt atau 20 volt, nanti tinggal naikkan nilai dari resistor ini, dari VR ini. Misalkan ini kan 1K, bisa nanti kita kasih VR yang 2K gitu, bisa naik 2 kali lipat sudah. Nah, jadi teknisnya tuh seperti itu untuk variabel tegangannya. Ini saya putus yang jalur ke negatif. Nah, itu yang jalur ke negatif saya putus, lalu saya ganti menggunakan VR ini. Oke, baik. Langsung aja kita coba apakah sistemnya ini berhasil atau enggak. Oke. Baik, ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. MCB 2 ampere langsung trip ini. Baik, ini untuk tegangan standby sudah nyala. Kita switch on kan dulu. Oke. Nah, ini tegangan 15,4 karena resistor dalam keadaan maksimal. Kita putar ke posisi minimal. Nah, dia tegangan akan turun. Nah, itu. Nah, ini turunnya itu sesuai dengan resistor dari kabel kuning ini yang masuk ke bagian referensi pin TL431. Semakin kita turunkan nilainya, itu kan nilainya masih 4
4K7. Kalau kita misalkan turunkan ke 3K3, maka tegangan standby dia akan turun. Nah, karena kita nggak butuh tegangan standby yang terlalu turun, jadi saya rasa 11 volt ini sudah cukup. Kalau misalkan kita mau menurunkan lagi, kita tinggal ganti resistor yang 4K7 tadi. Nah, kalau misalkan kita ingin menaikkan tegangan, kita tinggal mengganti VR-nya seperti itu. Jadi sistem pembagian tegangan tuh seperti itu. Untuk mempermudah penghitungan, ini ada aplikasinya untuk HP Android yang lebih mempermudah kita menghitung pembagian tegangan ini, pembagian arus, pembagian tegangan untuk mencari nilai referensi yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita tidak hitung, akan sedikit kesulitan untuk menentukan nilai resistor yang pas atau nilai VR yang pas seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan bantuan aplikasi, lebih mudah untuk bisa menentukan VR berapa yang kita butuhkan dan resistor berapa yang kita butuhkan. Oke, baik, ini tadi resistor-resistor untuk sampling saya untuk menentukan nilai VR-nya, karena kita takut nanti pas setting ternyata tegangan terlalu mak, nanti elko-nya bisa meledak, diodanya pun bisa short. Karena ini saya tidak melakukan perubahan elko, jadi kita set maksimal di 15 volt karena kapasitas maksimal dari elko-nya itu hanya 16 volt seperti itu. Ini masih dalam batas aman karena setiap komponen pun ada batas toleransi maksimalnya. Jadi misalkan di sini tertulis 16 volt elko-nya, dia bisa disuplai sampai 17 misalkan seperti itu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah untuk power supply ini yang awalnya mati total sudah bisa kita nyalakan dan sudah bisa kita modif untuk adjust tegangannya tanpa kita memerlukan modul step up atau step down yang akan menurunkan dari kinerja power supply, karena arus yang dihasilkan akan sesuai dengan modul step up atau step down yang kita pakai. Sedangkan kalau ini tegangan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan akan tetap, yaitu sebesar 560 watt. Baik, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.